Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Ayah, jika tidak ada masalah lain, Su Yue akan pergi dulu, kata Su Yue sambil membungkuk dengan sangat hormat. Namun tidak ada kecemerlangan di matanya dari awal sampai akhir. Bahkan tidak pernah ada senyuman di wajahnya. Yuer, apakah Raja Su akan mengirim Anda ke dunia sensi? Tepat ketika Yusue hendak berbalik dan pergi, Sukian Taiyi tiba-tiba berbicara dan memanggilnya. Meskipun dia adalah putrinya dan Su Yue sangat menghormatinya. Tapi kenapa dia tidak bisa merasakan bahwa Su Yue tidak memiliki kasih sayang ayah dan anak padanya? Ayah, Taisu telah memulai perang dengan dunia sensi, dan Raja Su memerintahkan saya untuk bersiap pergi ke dunia sensi kapan saja. Jawab Su Yue perlahan. Ketika Sukian Taiyi mendengar ini, tinjunya tiba-tiba mengepal, karena dia merasakan ada kemarahan di wajah Su Yue. Yuer, kekuatan yang diperoleh dari dunia sensi di tubuh Anda belum sepenuhnya dilepaskan. Jika Anda ikut perang ini tanpa kekuatan keabadian para dewa, begitu Anda terlibat dalam perang, maka Anda akan sulit untuk melindungi diri Anda sendiri. Sukian Taiyi berkata perlahan. Sepertinya setelah Sukian Taiyi turun tahta, anak-anaknya sendiri telah menjadi salah satu kekuatan Raja Su. Bagaimanapun, saat Sukian Taiyi masih menjadi Raja Dunia Taisu, dia membesarkan anak-anak dengan hati-hati. Seperti halnya si bola, dia dikirim ke dunia sensi yang kaya sumber daya sejak dini. Meskipun Anda lahir di dunia Taisu, tapi ayah Anda mengetahui bahwa sumber daya Ethereum di dunia Taisu sangat langka. Meskipun Anda sangat berbakat, tapi Anda mungkin akan sulit untuk menembus belenggu tersebut. Itu sebabnya saya mengirim Anda ke dunia sensi. Karena masalah ini, Anda tidak menyalahkan ayah, kan? Kata Sukian Taiyi menunjukkan sambil kelembutan di matanya. Namun, meskipun Sukian Taiyi mengucapkan kata-kata sensasional, tapi ekspresi wajah Su Yue masih acuh tak acuh. Su Yue tidak berani. Wajah Su Yue dengan wajah datar. Tepat ketika melihat wajah Su Yue yang tanpa ekspresi, Sukian Taiyi menghela nafas panjang. Namun dia tidak berkata apa-apa lagi. Setelah Su Yue membungkuk dan memberi hormat lagi, dia segera meninggalkan Fang Zhang milik Sukian Taiyi. Setelah Su Yue pergi, mata Sukian Taiyi berangsur-angsur menjadi acuh tak acuh. Wanita ini sepertinya sangat bijaksana. Saya khawatir saya telah memperhatikan sesuatu. Tampaknya rencana tersebut perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis yang bersembunyi di dunia sensi selama bertahun-tahun. Saya khawatir hatinya juga telah memberontak. Jadi sepertinya saya juga harus pergi ke dunia sensi untuk menangkapnya. Dengan cara ini, maka rencananya akan menjadi kenyataan. Dengan kekuatannya, mungkin dia dapat membantu saya. Lagi pula kekuatan saya sekali lagi akan mencapai terobosan. Jika waktunya tiba, maka saya akan tetap menjadi Raja Dunia Taisu lagi. Gumam Sukian Taiyi dengan dingin. Bahkan sepertinya Sukian Taiyi tidak memiliki cinta ayah dan anak di matanya saat ini. Bahkan saat dia melihat ke arah tempat di mana Su Yue pergi, ada kilatan niat membunuh yang kuat di dalamnya. Adapun nomor 9 akan lebih baik jika saya bisa menemukannya terlebih dahulu, karena Raja Su ingin menyerang dunia sensi, maka saya juga harus menghalanginya, karena jika saya bisa bekerja sama dengan nomor 9 untuk membunuhnya, setelah menyingkirkan Raja Su, maka saya bisa menjadi raja, dan saya bisa menyerang dunia sensi lagi di bawah kepemimpinan saya. Bukankah ini rencana yang bagus? Memikirkan hal ini, mata Sukian Taiyi bersinar cemerlang. Sudut mulutnya bahkan lebih dibesar-besarkan. Bahkan ada ekspresi kegilaan wajahnya.
Hanya saja tidak ada seorang pun yang melihatnya karena situasi Sukian Tayi saat ini hanya duduk sendirian di ruang luas ini, sehingga dia sering merasa kesepian, seolah-olah dia seperti raja yang terlupakan. Mungkin karena tidak ada yang bisa memahami keadaan pikirannya saat ini, ekspresinya penuh dengan kegilaan. Lagi pula, selama bertahun-tahun, dia didukung oleh ribuan orang. Sekarang dia hanya bisa menyendiri. Jadi bagaimana dia bisa melepaskan rasa frustasinya? Setelah Sukian Tayi perlahan-lahan menjadi tenang, dia menjentikkan jarinya, kemudian segera terdengar suara langkah kaki. Anda terus mencari apa yang saya perintahkan, dan Anda harus menemukannya. Perintah Sukian Tayi kepada orang yang baru datang. Meskipun Sukian Tayi meragukan Xiaoyan, tapi sebelumnya dia tidak dapat memastikan bahwa Xiaoyan adalah nomor 9. Jadi Sukian Tayi akan terus mengirimkan pasukan ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Bawalah Dewa Kekosongan. Jika Anda tidak dapat menemukannya, maka rampas saja sumber daya dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Lagi pula, akhir dari dunia yang kacau ini pada akhirnya akan sama saja, kata Sukian Tayi perlahan. Iya, Tuan. Segera banyak sosok yang berteriak serempak. Saat menerima perintah itu, kemudian sosok-sosok yang mengenakan baju besi dewa palsu menangkupkan tinjunya dengan penuh hormat dan mematuhi perintah Sukian Tayi. Ganti, saya akan menghapus para idiot itu. Setelah Sukian Tayi selesai berbicara, dia berdiri dan membuka tangannya. Pada saat yang sama, beberapa wanita melangkah maju dengan cepat dan langsung mengenakan baju besi dewa palsu milik Sukian Tayi. Segera, sosok Sukian Tayi berubah menjadi beberapa bagian, seolah-olah tubuhnya seperti dipotong-potong seperti kue. Kemudian dia tiba-tiba menghilang di ruang ini. Pada saat ini di tempat Xiaoyan penyerapan pilar Tianjun masih terus berlanjut, tetapi vitalitas yang datang ke arah Xiaoyan semakin berkurang. Tampaknya kekuatan simbiosis sudah tidak berpengaruh pada orang-orang kuat yang masih bertahan di dunia besar ini. Akhirnya saya merasakan hembusan kesejukan di hati saya, karena akhirnya aliran kehidupan yang terus keluar dari tubuh saya berhenti. Gumam orang kuat yang masih bertahan di dunia besar. Bagaimanapun mereka tidak ada yang tahu apa penyebab aliran kehidupan mereka yang terus berkurang. Namun saat ini pilar Tianjun tidak berhenti. Sebaliknya, dia dengan panik menyerap kekuatan energi dan darah Xiaoyan. Hanya saja, Xiaoyan sudah tidak tahu lagi sudah berapa banyak vitalitas agung yang telah Xiaoyan serap dari makhluk hidup di dunia besar ini. Dan apa yang tidak dipahami oleh Xiaoyan adalah mengapa pilar Tianjun menyerap begitu banyak vitalitas ini? Bahkan belum ada tanda-tanda berhenti. Itu sepertinya saya ingat. Pilar Tianjun pernah menjadi harta paling berharga dari klan dewa asli saya. Ini juga merupakan harta binaraga yang sangat kuat. Pilar Tianjun bisa menyerap energi dan darah Anda, kemudian mengembalikannya dalam bentuk inisiasi Tianjun. Dengan demikian, energi dan darah Anda bisa mencapai fragmentasi dan regenerasi tubuh fisik. Meskipun ini hanya cara untuk berlatih, tapi setiap kali itu dilakukan, itu bisa menciptakan beban yang sangat besar. Oleh karena itu, intervalnya hanya sekali setiap beberapa dekade. Selama 100 tahun inisiasi paksa, ada juga resiko kematian akibat ledakan energi dan darah tersebut. Tepat ketika Xiaoyan sedang bingung, tiba-tiba suara Jin Huanshen terdengar di benak Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan langsung tercengang saat mendengar ini. Apa maksud Anda? Serap vitalitas kemudian mulai dikembalikan. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Sebelumnya dia mengira pilar Tianjun yang membutuhkan kehidupan. Oleh karena itu, Xiaoyan menggunakan kekuatan simbiosis. Jadi Xiaoyan tidak tahu berapa banyak vitalitas agung yang terkandung dalam pilar Tianjun sekarang. Setelah inisiasi Tianjun diluncurkan, bahkan jika Xiaoyan adalah dewa asli super raksasa, Xiaoyan masih khawatir
dia tidak akan mampu menahan kekuatan inisiasi sebesar ini. Jadi Xiaoyan segera berhenti mengirimkan energi dan darahnya sendiri ke pilar Tianjun. Segera pilar Tianjun mengeluarkan suara mendengung, sepertinya dia telah mengungkapkan perasaan kepuasan yang luar biasa saat ini. Namun Xiaoyan hanya bisa merasa sedikit mati rasa di kulit kepalanya. Karena di bawah kekuatan simbiosis, vitalitas yang terkandung dalam pilar Tianjun bukan hanya miliknya, tapi masih vitalitas dari semua makhluk hidup yang ada di dunia besar ini. Sekarang pilar Tianjun akan memulai inisiasi yang membuat mata Xiaoyan menyipit. Bagaimanapun dia tidak tahu alasan inisiasi ini dan apa gunanya. Jadi dia tidak tahu apakah tubuhnya dapat menanggungnya. Namun setelah Xiaoyan ragu-ragu sejenak, telapak tangan Xiaoyan masih perlahan menggenggam pilar Tianjun. Dan saat telapak tangan Xiaoyan mendekat, pilar Tianjun tiba-tiba meledak dengan kekuatan isap yang sangat kuat. Dan secara instan, dia dengan kuat menyedot telapak tangan Xiaoyan. Mereka yang ingin mendalikan saya, Anda harus terlebih dahulu memahami apa itu Tianjun. Setelah Xiaoyan memegang pilar Tianjun, ada suara halus yang terdengar di telinga Xiaoyan. Tuar. Bahkan tanpa menunggu sampai Xiaoyan bereaksi, sebuah kekuatan yang tak tertandingi meledak dengan dahsyat. Kemudian langsung mengalir ke arah tubuh dewa asli super raksasa Xiaoyan, yang menyebabkan daging dan darah di tubuh Xiaoyan mulai meledak, kemudian menghilang, dan sehingga menunjukkan tulang-tulangnya, seolah-olah semua garis keturunan klan dewa asli hancur, yang membuat kesadaran menjadi kabur. Xiaoyan bahkan melihat tubuh fisiknya roboh dalam kekacauan. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan terkejut ketika saya tiba-tiba sadar kembali. Karena meskipun telapak tangannya sebenarnya tidak menyentuh pilar Tianjun, tapi semua yang terjadi tadi sepertinya hanya sebuah ilusi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.